Allahu 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 Hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada lo nikmai paimang pada apa ngolongang tan ra syukur kamarajata. Krisisi akuasan puang Allah Subhanahu wa taala. Kita terjaga dan dibangunkan, diberikan kesempatan lagi untuk beribadah kepadanya. Kita diberikan hidayah. Alhamdulillah atas hidayah. Pamase apa tirangang gangkana nasabarina pada tuangkar rilalana masigi taye untuk Pak Dupai salasidina pasuron puang Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh yang baru saja kita tunaikan secara berjamaah. Semoga hidayah yang Allah titipkan, yang Allah hadiahkan kepada kita semuanya ini mampu kita jaga, pelihara hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi yang saya akan insyaallah ketengahkan pada kesempatan yang penuh berkah ini adalah tentang memakmurkan masjid. Bapak dan Ibu sekalian, saya awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sidi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Wa fi riwayatin wa khairul buqa'i fil ardh. Si pacing anrange si kasing sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah di buminya. Onroa kaminan napoji puang Allah Ta'ala napakangka rilebo na yatanay yan narito masigi. Tempat yang tengah kita ada di dalamnya ini yana onroange siage lonna kampung Bapak Ibu sekalian sikas-sikasing onroang napakangka puang Allah Ta'ala yan narito masigi. Tempat yang paling Allah cintai. Onroa kaminan napuji puang Allah Ta'ala. Kalau kita melihat daripada lafaz hadis ini, tentu puang Allah Ta'ala malak dan napuji onronge, dia pun akan menurunkan begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya. Malak dan napuji masigi napaturuti siagai eganna pamase rilalan na masigi. Napaturung ipong Allah Ta'ala siagai eganna bapak-bapak dan ibu sekalian barakah ilalan nama sigi. Berdasarkan hadis ini, maka kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa masjidlah merupakan jantung dan nadi umat Islam itu sendiri bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya kongka kampo degaga masigi nah. Saya pernah ada di satu negara. Degaga masigi. Sia soma monro pada saat di kokoki tengah nala itu tidak ada suara azan. Saya coba-coba buka jendela hotel, mata tajam ke gama suara bang. Ternyata suara azan itu sangat kita rindukan Bapak Ibu sekalian. Tu syukur di monro pendra si cacu suara apa bang. Ketika kita terbiasa mendengarkan suara azan setiap waktu sholat bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan tiba-tiba ada di suatu tempat yang sama sekali tidak ada masjid. Ketik siaga na subuh. Saya tanya petugas hotel, jam berapa subuh? Malah mereka ketawa. Kadaga ya subuh. Kenapa bapak-bapak dan ibu sekalian? Karena Allah telah menanamkan di tengah-tengah hati orang-orang yang beriman. Masjid adalah jantung kehidupan bagi orang yang beriman. Betapa bapak-bapak dan ibu sekalian, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ternyata bagaimana wujudnya, bentuknya saudara-saudara kita di sana dengan masjid. Mereka tidak bebas masuk masjid. Setiap kali mereka masuk, Bapak Ibu sekalian diperiksa paspornya, diperiksa KTP-nya. Yang namanya mata icata ni kata masih giyet, petisia natam, petisia matu masuk. Olehnya itu saya tadi mulai sebuah ayat, wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah.
ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dia nagaga pada tahu kurang ejarana. Ia kena halang-halangi tahu untuk tamai lala masigi meringar dari Allah Ta'ala. Kita alhamdulillah di Pindrang, di Indonesia pada umumnya Bapak Ibu sekalian masih menikmati kesempatan seperti itu beribadah. Tidak ada jaminan ke depan. Apakah anak cucu kita masih bisa menikmati masjid seperti ini? Wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah. Tidak ada satu perbuatan de nagaga pangkau kepada kurang ajarana. Narikoi halang-halang ini tetama masjid na puang Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita Bapak Ibu sekalian dari Palestina 2-3 bulan yang lalu. Diperiksa jam berapa masuk, jam berapa keluar. Mas sampajangis saya tahu napai cicat takbir Allahu Akbar, dia penutur rokok di rakaat pertama, sirene sudah dibunyikan di mana-mana. Suara ledakan letusan Bapak Ibu sekalian diperdengarkan kepada orang yang sementara salat supaya mereka takut masuk masjid. Napai tasir rakaat sampajanai ponian di sirene. Napai tasir rakaat sampajanai ponian ni barecung, ya nama sigi. Supaya mereka takut masuk masjid Bapak Ibu sekalian. Tapi namanya orang yang beriman. Sekali lagi masjid adalah nadi, masjid adalah jantung Bapak Ibu sekalian bagi orang yang beriman. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid, yang mencintai masjid adalah hanya orang-orang yang betul-betul memiliki keimanan di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud seorang mukmin mencintai masjid Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, membangun masjid. Membangun masjid bukan hanya dimonopoli oleh orang-orang kaya Bapak Ibu sekalian. Siapapun bisa. Bahkan makalai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau kamafhasi qitaatin aw asgar. Ya komelo ki bangun masjid, ya koye mitulle pada mi lopo nasiran na jangan-jangai. Masjid kita Bapak Ibu sekalian cukup megah. Kita semua ikut andil Bapak Ibu sekalian. Namo pada misiran na bakku ekoyulle malapak kadang iba au asgaru bahkan lebih kecil daripada itu. Uang yang kita berikan kepada masjid untuk pembangunan masjid ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan angkai mutamar lalanna hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan di mana beliau mengatakan, "Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah mithlahu." Nigi tahu masih dekangi seisa waramparanna untuk pembangunan kelanjutan pembangunan masjid, maka Allah pun akan membangun untuknya rumah di surga seperti apa yang telah dia lakukan di dunia ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, termasuk memakmurkan masjid bukan hanya membangun Bapak Ibu sekalian, tapi apa yang kita sudah bangun ini perlu kita pelihara dan jaga. Pelihara Bapak Ibu sekalian keindahannya, kebersihannya. Bahkan perintangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kututama masigi bawa ki kong kepada pirata bawa ki minyak-minyak. Minyak-minyak yolona ro. Itu sudah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid adalah menjaga kebersihannya. Engkau tahu tama masigi Arabi silalona tama tahu dia paham masigi matar rute me kosuna masigi. Sisile-sile sahabat tamaka demelo mewe akade aja ya kau tahu teme tu mateng iteme pede tatala itemena. Pesami latu selesai teme Bapak-bapak dan Ibu sekalian, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil masajid la tuslahu li syai'in min hadzal baul. Ia masigi ipakang kai bangung iwe tidaklah pantas untuk membuang kotoran. Dia nasi cocok yondri maka beang. Maki buat carepa on rajambangang. Ya, pertama carepa, tapi masjid ini dibangun adalah lidzikrillahi untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabangun ipuang Allah taala masigi serekwam mangipada tutama na pada makasih peringarat dari puang Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah untuk salat, dan yang ketiga adalah untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ijagaiwi apa cingan nama sigita Bapak-bapak dan Ibu sekalian, majapun na nigi tahu malai sara tali pacingi jagaiwi apa cingan nama sigi dia layak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebuah riwayat kasih di sahabat kama kada aroni katu makada makundrai. Tapi sahabat atau sahabiyah ini Bapak Ibu sekalian adalah
seorang wanita atau pemuda yang berkulit hitam. Yerna lasara na rekoma de mana berjamaah lele ni sapa icarepe ko masigi ina pacing ina sering gangkan nama pacing siap untuk kemudian ditempati salat berikutnya. Asoso makor ya nama de berjamaah ina pacing ini masigi. Ya nama de berjamaah ina pacing ina sering ini masigi. Dia jaga kebersihan masjid itu. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu sekalian suatu ketika Rasulullah tidak mendapati si wanita ini atau pemuda ini. Makutane Nabi takegiro tawer tali pacingi masigero. Mana wanita itu? Mana pemuda itu? Mate sahabat nak kadali suri pamasina po Allah Taala. Kegiro tau tali malay sara pacingi masigi. Magi na dewi tay. Ternyata sudah kembali Bapak Ibu sekalian. Lisuri pamasina po Allah Taala. Kaya Nabi tapitanga kenre monroki buruna. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun majapunna akatutungan ngatila laki buru petakapo. Dia akan mendapatkan cahaya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan bapak-bapak dan ibu sekalian. Tunjukkan kepada saya mana kuburnya. Meka min lodoangi. Magai Bapak Ibu sekalian nasaba ia tahu talina lai sara untuk pacingi wijagai wia pacingan nama sigi tentu makna daripada hadis ini Bapak Ibu sekalian kita pun selaku umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam namo idi padang kamana toki ri palawangan na saisana den ro sahabat na nabita malai sara untuk pacingi masigi bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, An Aisyah radhiyallahu anha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid. Na perintah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia pale kong ka kampung. Paya ko Pindrang. Labi-labi yang ratuna masigi se Kabupaten Pindrang. Ya, betul kan nacik di masigi naganggu teh. Namo tanya Masjid Rahmah tapi sininna berjamaahna Masjid Rahmah ikut terganggu. Begitu kuatnya pengaruh masjid bapak-bapak dan ibu sekalian bagi orang-orang yang betul-betul beriman. Maka Nabi ta na perintah kitu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ia ko angka kampung. Ia ko ka kampung de paga masigina. Namo ini okumanya Masjid Rahmah wa ditoki pada masjid katanya masjid tabawa bapak-bapak dan ibu sekalian. De nama rigaga tu maculu-culu ke masjid de gaga. Angka kampung de gaga masjid na kita serahkan sebagian di sana walaupun kita adalah jamaah Masjid Rahmah. Amarana Rasulullah SAW na perintaki Nabi tanasa Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah manassa Aisyah si boleh Nabi ta okko sampinna Masjid Nabawi na kana na perintah toki Nabi ta makibua okko masigi ritujunna kampung ede pagaga masigi bibina il masajid. Yang kedua antunadzafah atau tayyibah dan dia perintahkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan masjid namotanya masigi tei pacing itu. Ya, biasa kalau kita ke Makassar Bapak Ibu sekalian seperti itu, ya kita singgah di satu masjid, itu adalah masjid kita Bapak Ibu sekalian. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi simajapunna ia itu tahu mariati macinnong mapacing atinna si sumpung atinna masigi disesen atau matappa ripuang Allah Taala. Bahkan dalam sebuah hadis Bapak Ibu sekalian yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajul yata'ahadu kata maka dari yata'adu yakumita no tahu konadapi waktu sampajang tapamalela Allah masigi. Jika kalian telah menyaksikan seorang laki-laki yang rajin giat ke masjid fashhidu lahu bil imani aja namu bata-batai maka itu sakbilale maka dia tahu matappa itu. Artinya barometer keimanan kita Bapak Ibu sekalian tergantung seperti apa kecintaan kita kepada masjid. Ya ukuran nape ya sang tahu matappa maga tasat lipa pujitak ko masigi makoti itu tapat taparali pada nasabi tahu matappa bapak-bapak dan ibu sekalian. Bahkan orang yang cinta dengan masjid akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluhu. Pitu tahu lolongan ya cino-cinongan na puang Allah Subhanahu wa taala. Angka pitu tahu lolongan ni patulun na puang Allah taala. Ia watero de nagagawa di patulun lan na cino-cinonga patulu pole meri puang Allah taala. Salah sidin na bapak-bapak dan ibu sekalian
ya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Adalah seorang yang senantiasa hatinya sudah terpaut, sudah cinta dengan masjid, mariati bimala dak mapo jiri masjid na puang Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak